anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelumnya kita mulai belajar, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian lakukan di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Saya, Ibu. Ya, Tadi pagi saya merapikan tempat tidur, Ibu. bagus sekali Rudi. Ternyata Rudi anak yang rajin. Ayo, lalu kegiatan apa yang kalian lakukan lagi? Membaca buku pelajaran sebelumnya, Ibu. Bagus sekali. Kalian memang harus menyiapkan buku pelajaran sebelum berangkat ke sekolah agar tidak ada yang ketinggalan. Apakah ada lain kegiatan yang kalian lakukan? Apakah ada lagi kegiatan lain yang kalian lakukan di rumah? Ada, Ibu. Yaitu membaca buku pelajaran sebelumnya, Ibu. Bagus sekali Linda, ternyata anak ibu semuanya rajin. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN tentang melaksanakan aturan di lingkungan sekolah. Kalian masih ingat apa itu teknologi? Masih ingat, Ibu? Sebelumnya kita lanjut, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan aturan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Aturan adalah ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat, Ibu. Iya, benar sekali. Aturan untuk mengikat kita sebagai suatu kelompok agar tidak melakukan hal-hal di luar norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan aturan. Aturan dalam masyarakat memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah menciptakan kehidupan keteraturan. Aturan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan aturan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada yang bisa memberikan contoh aturan yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Saya, Ibu. Iya, tuh. Kalau di sekolah harus berpakaian seragam lengkap, Ibu. Ya, betul sekali. Selain itu apa lagi? Kalau di sekolah, mengucap salam ketika bertemu bapak dan ibu guru. Kalau di masyarakat, menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan masyarakat, Ibu. Iya, betul sekali. Anak-anak semua pintar. Berpakaian seragam lengkap, mengucap salam, dan menjaga ketertiban merupakan salah satu contoh dari aturan yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, ada aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis disebut dengan konvensi. Aturan tidak tertulis merupakan aturan yang disampaikan secara lisan, disepakati bersama. Ada yang sifatnya berlaku di lingkungan setempat, ada pula yang sifatnya berlaku umum. Seperti yang sudah dicontohkan teman kalian tadi, salah satunya yaitu mengucapkan salam jika bertemu guru. Kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini adalah kegiatan belajar berkelompok dan belajar perorangan. Jadi, nanti ada yang belajar berkelompok dan ada yang belajar sendiri atau individu. Siapa yang ingin belajar berkelompok? Saya, Ibu. Siapa yang ingin belajar bersendiri? Saya, Ibu. Bagus. Setelah nanti kalian dibentuk menjadi ada yang berkelompok dan ada yang perorangan, Ibu akan bagikan lembar materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Dan setelah itu, untuk yang berkelompok, perwakilannya membacakan materi yang telah dipelajari ke depan. Dan setelah itu,
akan Ibu jelaskan kembali materi yang telah kalian pelajari untuk memperkuat ingatan kalian tentang materi. Terakhir ada tes, yaitu ada soal pilihan ganda dan kalian harus menjawab. Soalnya ada 10. Kalian siap anak-anak? Siap, Ibu. Bagus. Sekarang Ibu tanya, apa guna mematuhi aturan di sekolah? Apa ada yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Belajar untuk menghormati sesama dan meningkatkan rasa kebersamaan. Di lingkungan sekolah, khususnya yang tidak tertulis, kalian dapat menumbuhkan suatu rasa kebersamaan sebagai pelajar. Dengan demikian, akan terjalin hubungan yang baik satu sama lain. Selain itu juga membuat kalian belajar untuk menghormati orang lain, baik dengan sesama teman ataupun dengan orang tua dan guru-guru. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi yang berkelompok dan ada yang perorangan. Tadi siapa yang mau berkelompok? Saya, Ibu. Dan siapa mau belajar sendiri? Saya, Ibu. Nah, baiklah, karena semua sudah ada yang berkelompok dan ada yang perorangan, sekarang buka buku paket kalian halaman 78. Sudah, Ibu. Sekarang baca dan pahami buku kalian tersebut dari halaman 78 sampai 80. Kemudian buat ringkasan tentang materi yang kalian baca dan bagi berkelompok. Diskusikan bersama teman sekelompoknya. Dan bagi individu, baca dan pahami masing-masing serta buat juga ringkasan. Bisakah kalian mulai sekarang, anak-anak? Bisa, Ibu. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan atau ada ingin ditanyakan tentang melaksanakan aturan di lingkungan sekolah? Paham kelompok 1? Paham, Ibu. Bagus, pintar sekali anak-anak. Bagaimana kelompok 3? Ada ingin ditanyakan yang kita pelajari hari ini tentang melaksanakan aturan di sekolah? Paham kelompok 3? Paham, Ibu. Bagus, pintar sekali anak-anak. Bagaimana anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, di sini sekarang teman-teman lihat gambar yang pertama. Sudah 5 hari Reni tidak masuk sekolah, kata ibu guru. Reni sakit demam berdarah. Reni dirawat di rumah sakit. Ibu guru mengusulkan agar ada perwakilan dari kelas 3 yang menjenguk Reni. Ibu guru akan ikut serta mendampingi menjenguk teman yang sedang sakit. Merupakan salah satu contoh aturan tidak tertulis yang berlaku di sekolah. Apakah dari kalian pernah menjenguk teman kalian yang sakit? Pernah, Ibu. Kemana waktu itu kalian menjenguk? Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Waktu itu menjenguk teman yang sedang sakit ke rumahnya. Kami membawakan buah agar dia makan makanan yang sehat. Bagus. Semuanya pintar sekali. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Sekolah sudah usai, Oce dan teman-teman akan pulang. Ketika sampai pintu gerbang, mereka berpapasan dengan ibu kepala sekolah. Selamat siang ibu, kata Once dan teman-teman serentak. Selamat siang anak-anak, jawab ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah senang dan bangga dengan murid-muridnya. Mereka tahu aturan-aturan yang baik. Nah, kalau kalian menyapa guru, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, maka guru akan sangat bangga dengan kalian. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Bagus. Terakhir, gambar yang ketiga.
Murid kelas 3 sedang bermain bola di lapangan sekolah. Permainan tampak sangat seru. Sebagian murid yang tidak ikut bermain menjadi penonton. Mereka berteriak-teriak di pinggir lapangan. Daniel mengiringi bola. Daniel berlari dengan kencang. Daniel kurang hati-hati, dia tersandung batu. Daniel terjatuh dan kakinya terluka. Maka mereka langsung menghentikan permainan. Mereka menolong Daniel. Ada yang mengambil obat ke UKS. Berdasarkan tadi apa yang mereka lakukan ketika Daniel terjatuh? Menolongnya ibu. Ya betul. Ada yang mengambil obat ke UKS. Mereka menolong teman yang sedang terluka. Kalian semua pas muridnya. Mereka tahu aturan-aturan yang baik. Nah, kalau kalian menyapa guru, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, maka guru akan sangat bangga dengan kalian. Paham anak-anak? Paham ibu. Bagus. Terakhir, gambar yang ketiga. Murid kelas 3 sedang bermain bola di lapangan sekolah. Permainan tampak sangat seru. Sebagian murid yang tidak ikut bermain menjadi penonton. Mereka berteriak-teriak di pinggir lapangan. Daniel mengiringi bola. Daniel berlari dengan kencang. Daniel kurang hati-hati, dia tersandung batu. Daniel terjatuh dan kakinya terluka. Maka mereka langsung menghentikan permainan. Mereka menolong Daniel. Ada yang mengambil obat ke UKS. Berdasarkan tadi apa yang mereka lakukan ketika Daniel terjatuh? Menolongnya ibu. Ya betul. Ada yang mengambil obat ke UKS. Mereka menolong teman yang sedang terluka. Kalian semua pasti pernah terluka kan? Pernah ibu. Saya jatuh dari sepeda. Saya sama seperti Daniel jatuh waktu bermain bola. Saya jatuh saat memanjat pohon di depan sekolah ibu. Nah, ada yang jatuh dari sepeda, ada yang terluka saat bermain. Saat melihat teman terluka, hendaknya kita menolong mereka. Jangan dibiarkan. Baik ibu. Bagus. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan contoh dari aturan yang tidak tertulis di sekolah. Aturan tersebut memang tidak tertulis, tetapi aturan tersebut jika semua murid atau siswa mematuhi dan melaksanakannya, maka suasana di sekolah menjadi baik dan tertib. Paham anak-anak? Paham ibu. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi jika kalian tidak mematuhi aturan di sekolah? Baik itu aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Akan mendapatkan sanksi ibu. Iya, bagus. Apalagi? Akan dijauhi teman ibu. Iya, benar sekali. Jika kita tidak mematuhi peraturan di sekolah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Jika kalian melanggar aturan tertulis di sekolah, selain itu juga jika kalian mengganggu teman saat belajar ataupun Paham ibu. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi jika kalian tidak mematuhi aturan di sekolah? Baik itu aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Akan mendapatkan sanksi ibu. Iya, bagus. Apalagi? Akan dijauhi teman ibu. Iya, benar sekali. Jika kita tidak mematuhi peraturan di sekolah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Jika kalian melanggar aturan tertulis di sekolah, selain itu juga jika kalian mengganggu teman saat belajar ataupun berkelahi dengan teman, kalian akan tidak diskusi dan dijauhi oleh teman-teman kalian, sehingga membuat hubungan pertemanan kalian menjadi buruk. Nah, oleh sebab itu, patuhilah aturan di lingkungan sekolah. Paham anak-anak? Paham ibu. Bagus. Sekarang ibu akan memberikan soal untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi yang telah kalian pelajari. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Siap ibu.
Baik, sekarang kumpulkannya ke depan. Baiklah, Baik, Ibu. baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa mau membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan. Hari ini belajar tentang melaksanakan aturan di lingkungan sekolah, Ibu. Baik, betul sekali. Tentang melaksanakan aturan di sekolah. Coba salah satu kalian menjelaskan contoh aturan di sekolah. Saya, Ibu. Membantu teman yang mendapat musibah dan menengok teman yang sedang sakit. Ya, bagus sekali. Patuhi semua peraturan yang ada, baik yang ada di lingkungan sekolah ataupun masyarakat di sekitar. Karena aturan diberlakukan untuk membuat kondisi lebih tertib, aman, bersih, dan nyaman. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Bagus. Berarti anak-anak sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, tolong ingat pelajaran yang telah kita pelajari hari ini dan jangan lupa belajar. Baik, Ibu. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat